Assalamualaikum Pak Kamal. Waalaikumsalam Pak Jul. Bagaimana kabarnya Pak Kamal hari ini? Alhamdulillah baik Pak Jul. Terus bagaimana kabarnya Pak Jul nih hari ini? Alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat Pak. Baik Pak, sebelum Bapak mulai proses coachingnya, di sini saya berperan sebagai seorang pengamat atau observer yang Ya, akan melihat proses coaching dengan coachnya nanti. Namun ya, sebelum Bapak mulai percakapannya, ini ada beberapa hal yang akan saya sampaikan terkait rubrik ya, penilaian dalam observasi saya. Jadi ya, agar Bapak tahu juga ya. Nah, nah nanti untuk rubrik penilaian yang akan menjadi acuan saya adalah yang saya harapkan dalam proses percakapan nanti Bapak sudah memiliki prinsip dari seorang coach ya, yaitu ya, kepekaan, kemudian proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Dan tentunya Bapak juga sudah memiliki kompetensi inti dari coaching yang meliputi ya, presence atau kehadiran penuh, kemudian mendengarkan secara aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Tentunya dengan teknik rasa Bapak ya. Dan tentunya ya, saya juga berharap nanti dalam proses percakapannya Bapak melakukan sebuah coaching, Bapak jangan lupa untuk menerapkan alur tirta Pak ya, yaitu iya Pak. tujuan, kemudian identifikasi masalah, kemudian rencana aksi, dan terakhir tanggung jawab. Itu rubrik penilaian Ya, yang saya akan jadikan acuan dalam mengamati Bapak. Bagaimana Pak? Bisa dipahami? iya Pak. Baik, saya sangat memahaminya Pak. Baik Bapak, kalau begitu selanjutnya sebelum proses coachingnya ini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan. Boleh Pak ya? Boleh Pak, tentu boleh Pak. Silakan Pak. Baik, untuk pertanyaan pertama ini, kompetensi coaching yang mana yang akan Bapak kembangkan dalam proses percakapan nanti? Ya baik Pak, kompetensi yang ingin saya kembangkan nanti ada dua Pak, Mm-mm, yaitu mendengarkan aktif dan mm-mm. mengajukan pertanyaan berbobot dengan teknik rasa Pak. Oke, oke. Dari dua kompetensi ini, kompetensi yang mana yang secara spesifik ingin Bapak kembangkan dalam proses coaching nanti? Ya Pak, nanti yang untuk kompetensi spesifiknya adalah mendengarkan aktif supaya saya bisa menggali potensi dan kemudian nanti coach saya dapat menemukan solusi yang tepat atas permasalahan yang dihadapinya Pak. Oke, baik. Memang mendengarkan dengan aktif adalah salah satu kunci, Pak ya, agar bisa menggali Iya, banyak hal dari coachnya nanti. Nah, iya, untuk yang pertanyaan terakhir itu, Pak ya, perihal iya Pak. indikator pencapaian. Tolak ukur ketercapaian apa yang ingin Bapak tuju dalam proses percakapan nanti? Iya Pak. Indikator keberhasilan yang ingin saya tuju itu Pak, yang pertama adalah bahwa nanti dalam coaching saya menerapkan alur tirta Pak secara runtun Hmm. dan kemudian saya bisa menggali ide-ide dari coach sendiri agar beliau dapat menemukan solusi atas permasalahan yang beliau temui Pak. Baik, semoga dari indikator yang Bapak sampaikan, yaitu prosesnya meliputi tirta, kemudian ide-ide solusi dari coach bisa tergali dengan sangat Ya, maksimal. Semoga bisa tercapai dalam proses percakapannya nanti, Pak ya. Hanya iya, itu Pak yang ingin saya tanyakan, dan setelah itu Bapak silakan bisa memulai percakapan dengan coachnya, dan saya berharap proses percakapannya nanti bisa berjalan lancar sesuai dengan indikator pencapaian yang sudah Bapak tentukan tadi. iya Pak. Terima kasih banyak Pak. Sudah siap, Pak? Siap. Baik, silakan dimulai, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Kamal. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah baik Pak. Bapak sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik dan sehat Bu. Ah, Katanya di WA tadi Bu mau cerita-cerita ini Bu. Jadi saya penasaran nih,
mau mendengarkan cerita apa yang mau diceritakan sama Ibu? Oh iya Pak, ada masalah saya di kelas. Tentang apa ya Bu ya, kalau boleh tahu? Tadi pas saya ngajar di kelas 6, saya melihat beberapa murid saya itu kurang semangat dalam belajarnya Pak. Mereka pasif dan mereka tidak fokus dalam mendengarkan saya Iya, menyampaikan materi pembelajaran. iya. Oh ya, terus gimana? Bisa Ibu ceritakan apa yang Ibu alami gitu, Pak? Ibu. Oh iya Pak, saya merasa khawatir mereka akan tertinggal pembelajarannya di kelas. Makanya saya ingin ngobrol dengan Pak Kamal. Mungkin saja ada solusi dari Bapak. Oh gitu Bu ya. Jadi murid-murid Ibu tidak bersemangat dalam mengikuti pembelajaran di kelas atau tidak fokus Bu ya? Iya, iya Pak. Ada banyak faktornya Pak. Menurut saya yang dapat menyebabkan murid-murid saya itu pasif di kelas. Salah satunya mungkin murid Iya. tersebut itu tidak percaya diri. Mungkin mereka tidak tertarik dengan materi pelajaran yang saya sampaikan di kelas. Atau mereka mungkin ada masalah di rumahnya sehingga tidak fokus di kelas, Pak. Iya. Iya. Oh iya Bu. Insya Allah kita sama-sama cari solusinya Bu. Baik. Menurut Ibu, apa faktor yang menyebabkan mereka itu terlihat pasif dan di kelas seperti yang Ibu ceritakan tadi? Pak Isul, ulang dulu 2 kali itu, Pak. Ya, Mulai. iya. Oh ya Bu, Insya Allah kita sama-sama cari solusinya nanti Bu. Menurut Ibu, apa faktor yang menyebabkan mereka terlihat pasif di kelas seperti yang Ibu ceritakan tadi? Ada banyak faktornya sih, Pak. Menurut saya, yang dapat menyebabkan murid-murid itu pasif di kelas. Salah satunya, Iya, mungkin murid tersebut itu tidak percaya diri, atau mungkin mereka tidak tertarik dengan iya, materi iya. pelajaran saya. Mereka juga, atau mereka mungkin banyak masalah di rumahnya sehingga tidak fokus di kelas. Iya. Tadi Ibu bilang mereka tidak tertarik dengan materi pembelajaran Ibu. Begitu ya Bu ya? Iya, betul Pak Kamal. Oke, nah apa Ibu tahu kenapa mereka tidak tertarik? Nah, itu. Saya rasa karena metode pembelajaran yang belum tepat mungkin atau kurang menarik bagi mereka. Oh iya iya. Nah, kondisi ideal yang Ibu Yuliati diharapkan seperti apa terhadap murid-murid Ibu ke depannya? Saya berharap agar murid saya itu dapat mengikuti pembelajaran dengan baik seperti murid-murid lainnya. Oh iya, kalau begitu Bu, adakah yang bisa Ibu lakukan untuk meningkatkan motivasi belajar murid Ibu? Di sini saya akan menerapkan metode pembelajaran yang sesuai dengan kondisi murid. Saya akan memperbanyak ice breaking. Saya juga akan menyiapkan media pembelajaran yang menarik agar mereka bisa fokus dalam pembelajaran saya di kelas. Iya iya. Terus Ibu, adakah metode pembelajaran yang berhasil Ibu terapkan dan disenangi murid Ibu? Mungkin Ibu ingat? Ya, oh ya, ada Pak Kamal, yakni metode membuat ice breaking dengan pesan berantai dengan teknik game, Pak. Intinya, semua murid Iya, itu bisa terlibat aktif dan mereka akan senang iya. sekali dalam kelas. Luar biasa Bu Yuli.
Kalau kita buat rating angka 1 sampai 10, seberapa tingkat keberhasilan metode tersebut, Ibu, untuk menarik minat dan motivasi belajar murid menurut Ibu? Kalau menurut saya akan beri peringkat antara 7 atau 8, Pak Kamal. Oh iya iya, baik Bu. Ibu tahu nggak kondisi belajar murid di rumah? Kalau saya dengar-dengar, kata orang tua murid saya bahwa anak-anak itu sering main di rumah dan tidak suka belajar, Pak Kamal. Iya. Kadang-kadang mereka pergi bersama teman-temannya, pergi bermain ke laut, begitu kata orang tuanya. Oh iya. Jadi apa yang dapat Ibu lakukan untuk membantu murid tersebut agar lebih aktif di kelasnya, Bu? Rencana saya sih adalah mengajak murid-murid untuk berpartisipasi aktif dalam pembelajaran di kelas. Mengajak turut serta dalam tugas kelompok bersama murid lainnya. Serta Iya. saya bisa menerapkan metode pembelajaran yang lebih menarik lagi. Di samping itu, saya juga bisa menerapkan ice breaking yang menarik sehingga anak-anak kembali fokus dalam belajar. Iya. Terus Ibu, bagaimana cara Ibu berkoordinasi dengan orang tua murid tersebut, Bu? Saya akan menjadwalkan pertemuan rutin untuk membahas Bagus perkembangan itu, Bu. belajar murid dengan orang tuanya masing-masing. Oh, begitu ya, Bu ya. Jadi sekali-sekali Ibu akan menemui orang tua murid untuk membicarakan tentang perkembangan belajar murid-muridnya Ibu. Itu bagus sekali, Bu. Iya, betul Pak, itu rencana saya. Nah, apa rencana ke depannya yang dilakukan Ibu untuk membantu murid-murid Ibu? Saya akan berusaha berbicara secara individual atau empat mata dengan murid-murid tersebut. Kemudian saya akan memberikan arahan positif kepada mereka agar bisa aktif di kelasnya demi pencapaian kompetensi mereka. Iya. Eh, Kapan rencana tersebut bisa dimulai oleh Ibu Yuli? Rencananya saya akan jalankan mulai minggu depan, Pak Kamal. Wah, saya salut Bu, luar biasa. Ternyata Ibu Yuli sudah punya solusi dan persiapan ya. Ya, Semoga bisa dilaksanakan Bu. Saya juga pingin dengar nih cerita baiknya dari Ibu Yuli nantinya. iya, nanti kita diskusikan lagi, Pak. Oke Bu Yuli, saya tunggu ya Bu. Nah, untuk kelancarannya, siapa siapa yang bisa bantu Ibu untuk membantu rencana tersebut? Ya, insya Allah nanti saya akan mengajak guru-guru lainnya untuk berkolaborasi di sekolah nantinya, Pak. Baik Bu Yuli, oh ya, nggak terasa waktunya sudah berapa menit kita diskusi ya Bu. Bagaimana perasaan Ibu Yuli setelah melakukan melalui sesi seperti ini Bu? Ya, Alhamdulillah Pak, saya merasa senang sehingga saya bisa kembali konsentrasi dengan Ya, solusi-solusi yang ada yang sudah Alhamdulillah. Bapak berikan tadi. Dari yang pertama perasaannya galau, sekarang sudah lega, Pak. Terima kasih banyak telah mendengarkan cerita saya. Ya, sama-sama Bu. Saya sangat mengapresiasi usaha Ibu atas kesediaannya dalam sesi coaching malam ini. Semoga Ibu dapat mendapatkan pencerahan dan mengambil solusi terbaik untuk kedepannya. Terima kasih Bu. Ya, Pak, sama-sama. Saya juga ucapkan terima kasih, Pak Kamal. Iya, sampai jumpa Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, luar biasa ya coachingnya tadi. Sudah berjalan dengan lancar. Bagaimana perasaan Pak Kamal setelah melakukan coaching tadi?
Iya Pak, Alhamdulillah setelah melakukan coaching tadi, saya merasa kompetensi yang saya harapkan itu sudah bisa tercapai Pak. Saya juga merasa sangat bahagia Pak, bisa bercerita banyak dengan coach sehingga semua permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh coach saya tadi bisa tersampaikan. Baik, Pak. Saat coaching tadi, jika kita merujuk kepada indikator ketercapaian dari pengembangan yang Bapak harapkan pada kompetisi coaching, apa saja yang sudah Bapak lakukan pada proses coaching tadi? Iya Pak, jadi setelah saya melakukan coaching tadi, saya merasa saya sudah mampu fokus terhadap coaching, yaitu dengan mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan alutsista Pak. Ya, baik, Pak. Jadi sudah tercapai ya, Pak, tujuan atau indikator pengembangan yang Bapak harapkan tadi. Iya Pak. Iya Pak, menurut saya juga sudah tercapai Pak. Oke, Pak. Izinkan saya menyampaikan hasil pengamatan saya tadi, Pak, ya. Iya Pak, silakan Pak. Baik, berdasarkan observasi saya, percakapan coaching yang Bapak laksanakan tadi itu sudah berjalan dengan sangat baik, Pak. Di mana Bapak sudah melakukan percakapan coaching sesuai dengan alur tirta, Pak ya. Nah, Iya kemudian Pak, iya. Bapak juga sudah menanyakan tujuan kepada coach dalam sesi coaching itu, mengarahkan beliau untuk mengidentifikasi permasalahannya, merencanakan aksi untuk menyelesaikan permasalahannya, dan Bapak juga sudah memancing beliau untuk berkomitmen dengan penuh tanggung jawab dalam menjalankan rencana aksinya. Dan Bapak juga sudah menerapkan prinsip-prinsip dalam coaching, di mana tadi saya lihat Bapak fokus dengan coaching. Artinya Bapak sudah melakukan kesadaran Iya. penuh atau Bapak sudah melakukan kehadiran penuh dan juga sudah mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot seperti yang Bapak sampaikan tadi pada saat pra-observasi. Iya Pak. Ya, menurut saya itu sudah sangat baik, Pak ya. Bapak lakukan dan juga kompetensinya sudah tercapai sesuai harapan yang Bapak sampaikan pada saat pra-observasi tadi. Iya. Saya senang mendengarnya. Senang mendengarnya Pak. Terima kasih Pak atas umpan balik yang sudah Bapak berikan. Sama-sama, Pak ya. Nah, dari hasil coaching yang baru saja Bapak lakukan, kira-kira kompetensi apa lagi nih yang ingin Bapak kembangkan berikutnya, Pak? Ya, baik Pak. Jadi saya berencana ke depannya nanti untuk terus melakukan latihan-latihan lebih intensif dengan mendengarkan secara aktif maupun merumuskan pertanyaan-pertanyaan yang lebih efektif, Pak. Sehingga nanti pada saat saya melakukan coaching ke depannya, saya bisa bercerita lebih banyak ke coach, Pak. Baik, Pak Kamal ya. Semoga kompetensi tersebut dapat Bapak kembangkan sesuai dengan harapan Bapak nantinya. Iya. Iya Pak, jadi nanti saya akan berusaha terus melaksanakan latihan-latihan dalam kegiatan coaching sehingga kedepannya saya nanti akan lebih baik Pak. Amin, amin. Kira-kira Pak ya, ada hal lain yang ingin disampaikan? Untuk saat ini sudah cukup Pak. Nah, baik Pak ya. Kalau begitu, sampai ketemu lagi ya, Pak Kamal. Iya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Sama-sama. Oke.